Twin punya anak kembar, jadi harus ekstra lebih sabar. Jadilah orang yang pintar, tapi jangan pernah merasa paling pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang bikin dapur kayu ala-ala itu ya teman-teman. Jadi ini aku di siang hari, nggak siang hari banget sih, udah habis zuhur gitu, udah mau menjelang asar malahan ya. Ini aku lagi ngupasin nangka. Jadi ini tuh kemarin aku minta tolong sama pak suami buat nyariin aku nangka gitu. Terus ini tuh dapat, cuman memang nangkanya itu memang kecil ya teman-teman, karena kan kalau besar-besar juga aku kan sama pak suami cuman berdua gitu ya, yang makannya gitu. Jadi aku tuh juga nggak mau sih kalau yang besar-besar. Jadi aku seneng aja ini tuh nangkanya itu ya pas lah buat aku ya, setidaknya itu bisa dipakai 2 kali masak, sekali buat di gulai atau di sayur, nanti baru kayak ditumis-tumis aja gitu sisanya. Nah kalau di tempat aku ini nggak ada tuh ya yang namanya jual nangka yang udah dikupas dan yang udah direbus, itu tuh nggak ada ya teman-teman. Kalau di tempat lain memang sih, dulu pas aku kerja di Pekanbaru itu tuh aku sering banget jalan-jalan di pasar-pasar Pekanbaru itu tuh aku lihat gitu ya teman-teman, banyak yang jual nangka yang udah direbus juga ada, yang udah dikupas tinggal direbus juga ada gitu ya. Nah kalau di tempat aku ini tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nangka ya ngupas sendiri gitu. Jadi ini tuh aku ngupas sendiri. Sebenarnya itu aku mager ya kalau udah ngupasin nangka, karena kan getahnya ya memang sih nggak terlalu susah hilang, cuman kayak dikasih minyak terus nanti digosok-gosok itu pasti bakalan juga hilang. Tapi nggak tahu kenapa sebenarnya itu mager gitu. Tapi berhubung aku tuh udah lama banget kepengen banget gitu yang namanya makan nangka, kayak dimasak sayur nangka lah gitu, jadi kepengen banget. Makanya aku tuh di sini tuh kayak bener-bener merasa excited dan senang banget gitu ya. Ini tuh aku mau masak nangka hari ini. Kalau di tempat kalian, kalau misalnya mau nangka itu tuh udah ada yang udah direbus atau yang udah dikupasin, atau kayak aku gini harus ngupas sendiri? Kalau misalnya ngupas sendiri atau gimana-gimana, boleh pokoknya kalian tuh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalian itu kalau misalnya nangka muda kayak gini, kalian itu sukanya itu diapain nih teman-teman? Apakah kalian itu suka yang ditumis mungkin, atau yang digulai, atau yang direndang? Nah kalau mama aku dulu teman-teman itu tuh sering banget bikin nangka itu tuh direndang gitu ya. Tapi potongannya itu agak lebih besar-besar gitu. Besar-besar sih, sebesar jempol kaki lah kali ya. Kayak besar-besar sih memang potongannya. Itu tuh sering banget dibikin sama mama aku itu rendang, dan itu bener-bener enak banget. Apalagi kalau yang namanya udah dianget-angetin, masya Allah nggak ada lawan deh ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya yang namanya masakan seorang ibu gitu ya, itu tuh ngalahin resep restoran lah gitu ya, ngalahin rasa makanan di restoran. Pokoknya masakan ibu tercinta itu adalah masakan yang paling enak di dunia. Nah aku tuh bener-bener rindu banget sama masakan ibu aku. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, ibu aku insya Allah udah tenang di surga sana. Al-Fatihah aja untuk ibu gitu ya, untuk ibu aku. Karena kadang gitu ya teman-teman, kalau misalnya pas kita itu kangen orang tua, rindu masakannya, tapi orang tua kita udah nggak ada gitu ya, terkadang kita itu kayak bawaannya itu sedih nggak sih gitu ya. Tapi tetap jangan sampai kita itu sedih berlarut-larut. Kirimkan aja doa-doa terbaik untuk mereka. Siapa nih di antara kalian yang orang tuanya atau ibunya atau mungkin ayahnya yang udah nggak ada? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kalian kirimkan Al-Fatihah ya teman-teman untuk orang tua kita. Nah di sini tuh aku udah hampir kelar sih teman-teman untuk motong-motongin si nangka. Jadi sini aku potong-potongin aja semuanya secara keseluruhan gitu ya. Dan di sini juga aku potong-potongnya itu kecil-kecil aja ya teman-teman, karena ya ini tuh cuman buat di sayur aja sih ya, sama aku nanti mau digulai gitu. Jadi aku potongnya kecil-kecil aja biar sekali hap gitu ya teman-teman. Ini tuh juga nanti mau langsung aku rebus secara keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya dia udah direbus terus disimpan di freezer, itu kan lebih awet gitu ya teman-teman. Jadi nanti pas mau masak ya tinggal cemplang-cemplung gitu. Kayak lebih simple aja sih gitu.
kelar aku itu potong-potongin si nangkanya, tinggal aku bilas-bilasin aja sampai bersih. Dan di sini aku mau lanjut aja buat ngerebus ini si nangkanya ya teman-teman. Aku rebus aja semuanya sekaligus, aku rebus semuanya terus aku kasih sedikit minyak biar nggak lengket gitu ya teman-teman untuk si getah-getahannya nanti. Dan pastinya di sini kalau aku ngerebus nangka itu biasanya aku tutup biar kayak lebih cepat aja empuknya gitu. Jadi ini aku mau tutup dulu untuk si nangkanya. Dan sambil aku itu nungguin si nangkanya itu aku kayak sambil juga sih buat nyiapin bumbu gitu teman-teman, cuman nggak aku record. Oke, ini teman-teman udah kelar aku ngerebus-rebus tadi, semua bumbunya juga udah ready gitu ya. Tinggal ini tuh mau masak aja. Pokoknya di sini tuh singkat-singkat aja durasinya ya teman-teman, karena ya aku juga nggak mau nanti kalian bosan karena monoton dengan jalur cerita video aku tuh kayak gini gitu aja gitu ya. Nah di sini aku mau langsung masukin aja untuk si santannya ke dalam wajan. Jadi tadi aku udah pergi juga marut kelapa ke rumah kakak ipar aku, cuman memang nggak aku record gitu ya. Dan untuk kelapanya itu tuh aku blender biar santan itu lebih pekat gitu. Karena tadi kelapanya itu memang besar, cuman isinya itu tipis. Terus juga tadi aku juga bagi kelapanya itu sama kakak ipar aku, karena katanya dia itu mau bikin cemilan gitu. Terus mau dikasih kelapa, dia juga minta sedikit. Makanya ini tuh karena kelapanya itu udah nggak terlalu banyak gitu ya. Jadinya aku blender aja supaya santannya itu lebih kental gitu. Nanti aku tinggal tambahin air sedikit karena memang santannya itu tuh lumayan terlalu kental banget sih menurut aku. Siapa nih kalau misalnya kayak kelapa kayak gini tuh lebih suka diremas sendiri atau lebih suka di blender? Ayo tulis di kolom komentar. Kalau misalnya diremas sendiri atau diperas sendiri itu tuh kayak pegel aja ya tangan temen-temen. Tapi kalau misalnya di blender kayak gitu, santannya itu kayak lebih cepat gitu ya untuk ngeluarin kekentalannya gitu. Terus juga kayak lebih simple aja gitu. Dan ini aku juga udah masukin si bumbu-bumbu gulainya. Tadi aku cuma pakai bumbu yang simple aja, ya kayak bumbu gulai yang umumnya lah ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, jahe, cabai pastinya. Terus juga aku kasih tadi serai itu juga aku blender sekalian gitu. Dan kemiri juga tadi aku kasih ya teman-teman. Terus ini aku kasih rempah, daun salam 2 lembar dan daun jeruk 2 lembar. Di sini aku juga kasih kunyit bubuk ya sedikit. Tadi aku udah pakai kunyit juga sih pas ngeblender, cuman dikit. Dan ini menurut aku kurang kuning, jadi aku tambahin lagi sedikit pakai kunyit bubuk. Ya diaduk-aduk aja. Kalau misalnya masak santan kayak gini tuh nggak bisa yang ditinggal-tinggal dulu ya sampai dia itu benar-benar mendidih. Takutnya nanti tuh pecah santan. Aku tuh sebenarnya malu ya teman-teman kalau harus ngejelasin cara masak kayak gini, karena memang aku tuh yakin banget sih kalian tuh jauh lebih jago lah ya daripada aku. Tapi daripada aku tuh bingung di dubbing itu bahas apa, jadi udah aku jelasin aja ke kalian ya cara-cara aku masak ya teman-teman. Ya aku tuh masak menunya itu yang simple-simple kayak gini aja sih, nggak pernah yang ribet-ribet. Dan ini dia untuk santannya, ini tuh udah mateng, udah mendidih dan udah harum. Langsung aja di sini aku masukin aja untuk si nangkanya. Jadi nangka yang aku kupas tadi dan udah aku rebus itu nggak semua aku masak ya teman-teman. Aku masaknya itu secukupnya aja. Jadi ini tuh tadi aku udah masukin, terus menurut aku kayak kurang, aku tambahin dikit lah gitu ya. Nah sisanya itu aku simpan aja di kulkas. Jadi pas mau masak itu udah tinggal enak gitu ya. Nah teman-teman, aku itu nyariin micin dan ternyata aku tuh nggak ingat gitu ya kalau misalnya aku tuh belum ada beli micin lagi. Jadi ya udah di sini aku pakai Royco aja. Sebenarnya kalau misalnya masak kayak gini tuh enak ya ditambahin micin, terus dikasih juga Royco sedikit gitu ya teman-teman. Dan ini untuk si gulai nangkanya itu tadi udah setengah mateng gitulah ya teman-teman. Terus aku masukin ikan teri. Jadi kalau misalnya bikin gulai nangka dicampur sama ikan teri belah yang kayak gini tuh bener-bener enak banget. Pak suami tuh sampai bolak-balik nambah makan ya teman-teman. Pak suami tuh suka banget kalau dibikin gulai nangka dicampur sama teri. Nah ini udah mateng ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah ini tuh bener-bener enak, harum dan bener-bener menggugah selera banget. Pokoknya ini tuh Pak suami tuh seneng banget sampai dia tuh bolak-balik makan gitu karena saking sukanya dengan gulai nangka dicampur sama teri. Intinya setiap apa yang kita dapatkan hari ini jangan lupa untuk selalu disyukuri. Dan aku juga ingin ingatkan ke teman-teman semuanya, kalau teman-teman tuh jangan sering-sering mengeluh, pokoknya perbanyaklah bersyukur. Oke lanjut, di sini tuh aku mau goreng ikan. Sebenarnya tadi tuh aku nggak pengen masak ikan gitu ya teman-teman, pengennya itu masak telur aja ntar buat situin gitu ya. Tapi aku tuh mikir ya udahlah masak ikan aja gitu, mumpung ikan itu tuh lagi ada stoknya di kulkas yang udah dibumbui. Jadi di sini tuh tinggal
tinggal panasin wajan, kasih minyak, terus dicemplungin ikannya gitu ya, biar situin juga nanti lahap makannya gitu. Nah, sambil nungguin ikan, di sini aku juga sambil buat lap-lap. Pokoknya dilap-lap aja kayak gini untuk area kompor dan persekitarannya ya. Dan aku juga mau sekalian aja buat sapa-sapa teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang udah hadir, aku ucapkan terima kasih. Untuk pendatang baru atau teman-teman baru yang suka sama video aku dan mungkin belum subscribe, boleh ya dibantu subscribe dulu. Dan jangan lupa juga dinyalain lonceng agar kalau aku ada video baru teman-teman gak ketinggalan. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama video aku, jangan lupa deh pokoknya untuk selalu nantikan notif-notif dari aku ya. Aku itu upload video dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi maksudnya, sama jam 5 sore ya. Tapi ada juga sih terkadang itu dadakan aku upload itu tuh di pagi hari jam 7. Itu tuh terkadang karena memang lagi pengen aja gitu nyoba-nyoba sesekali. Cuman yang paling biasanya itu tuh memang jam 9 pagi ya teman-teman. Kalau jam 7 pagi itu tuh kayak jarang-jarang banget makan, mungkin kayak cuman sekali sebulan aja gitu ya, karena pengen ngetes aja gitu. Nah, ikannya udah mateng, terus juga tadi wajannya juga langsung aku simpen aja ke kamar mandi biar nggak banyak numpuk. Karena kan kalau bikin gulai kayak gini tuh otomatis wajannya itu nangkring dulu ya di atas kompor. Nah, kalau kebanyakan yang nangkring di kompor malah nanti tuh kayak bikin nggak enak buat dipandang gitu ya. Oke, alhamdulillah tadi aku udah kelar buat nyuci piring, cuman gak aku rekod karena cucian piringku itu banyak dan hari udah lumayan sore. Sebenarnya aku tuh pengen banget buat rekod ya teman-teman, tapi beneran deh kalau misalnya kerjaan yang mepet kayak gini tuh direkod itu beneran lama banget dan bener-bener kayak bikin kita tuh kayak kejar-kejar setan gitu loh teman-teman. Karena memang bawaannya kan pengen buru-buru gitu. Jadi kalau pas aku lagi bener-bener buru-buru gitu, udah dikejar-kejar waktu atau mungkin waktu itu udah terlalu sore gitu ya, aku nggak rekod pas aku nyuci piring. Jadi kayak lebih cepat dan lebih ringkas aja gitu. Karena kalau harus direkod mindah-mindahin kamera lah, itu bener-bener ribet banget, swear deh. Nah, di sini aku langsung susun aja semuanya ke dalam lemari aku ya teman-teman. Pokoknya di sini untuk teman-teman yang udah selalu nonton video aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian selalu suka, selalu enjoy, dan selalu mau hadir dan hadir lagi di video-video aku. Semoga suara aku yang serak-serak menggelegar ini tuh benar-benar bisa menyampaikan semangatnya ke hati teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang tadinya itu mager bisa kembali bergelora semangatnya setelah teman-teman itu menonton video aku ini. Oke, alhamdulillah udah kelar aku itu untuk susunin piring. Di sini aku lanjut mengangkatin pakaian ya teman-teman. Ini tuh pakaiannya itu udah pada kering sih, pakaian anak-anak apalagi ini tuh cepet banget keringnya. Kalau untuk pakaian-pakaian yang besar itu udah kering juga, cuman aku nggak langsung lepas dari hanger, nanti aku mau taruh di dapur dulu sebentar. Palingan besok itu pasti udah jauh lebih kering gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau yang di hanger yang besar-besar itu nggak langsung aku lepasin, karena takutnya itu masih kayak ada beberapa yang lembab atau gitu ya, sisi-sisi yang lembab. Jadi aku biarin aja dulu, nanti yang di hanger ini aku hanger lagi di dapur gitu ya, biar lebih terjamin aja keringnya. Aku juga nggak berani ya teman-teman kalau harus ninggalin pakaian di luar kayak gini ya, nggak tahu kenapa kayak nggak berani aja gitu. Nah, lanjut di sini tuh tadi anak-anak udah dimandiin sama ayahnya, terus aku tuh tinggal pakein baju aja. Jadi di sini aku tinggal pakein anak-anak baju sambil nyisirin anak-anak dan dibedakin gitu ya. Ini tuh anak-anak sebenarnya udah capek teman-teman. Mereka itu tuh mau bersantai-santai nonton Upin Ipin sambil ngompeng gitu ya, sambil minum susu. Oh iya teman. Oke deh teman-teman, ini tuh si kakak udah kelar aku ikatin rambutnya, terus di sini aku bedakin. Lanjut di sini Ade. Jadi si Ade itu udah nggak sabar teman-teman, dia itu pengen minum susu gitu ya. Dia itu udah minta-minta susu katanya gitu. Tapi karena dia belum pakai baju, ya udah aku biarin dulu lah, aku mau kelarin dulu pakai baju. Biarkan anak-anak itu biasa bersabar ya teman-teman. Jadi pas aku udah kelarin pakai baju nanti, baru deh mereka itu dapat susu, terus sambil santai-santai nonton film Upin dan Ipin. Terima kasih banyak aku ucapkan ke teman-teman semuanya yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy untuk nonton video aku, sehingga kalian itu mau mampir dan mampir lagi ke channel aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.